Jambi 9 Lurah merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang mempunyai penduduk 3,6 juta jiwa. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi telah hadir sejak tahun 1980 untuk menciptakan produk layanan hukum dan hak asasi manusia dengan membawahi sebanyak 17 satuan kerja kantor wilayah. Kantor Wilayah Jambi melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam cangkupan wilayah Provinsi Jambi. Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dari coklat tuh cabut nggak? Udah cabutnya. Kayak biasa kan kayak kopi. Sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya dulu untuk menyapa kembali. Selamat siang untuk keluarga besar dari Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi dan perwakilan dari tim expert pusat. Halo Bapak Ibu, udah pada makan siang? Sudah ya. Ya, dan juga kami mengucapkan selamat siang juga untuk seluruh perwakilan dari UMKM yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, dan seluruh peserta, juga seluruh pengunjung dari Mall Jamtos pada hari ini. Kami juga mengajak untuk bergabung bersama. Jangan melewatkan kesempatan di 2 hari ini, karena kita akan mengupas lebih dalam lagi pentingnya kekuatan hukum untuk seluruh pelaku usaha. Ya, kalau gitu langsung aja. Saat ini saya Sandra tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak. Ini Bapak atau Mas ya, Pak? Bapak aja. Boleh izin perkenalkan diri dulu, Bapak? Bapak apa? Pak Kelly. Pak Kelly. Baiklah, kita akan berbicara mengenai Mobile Intellectual Property Clinic. Boleh dijelaskan dulu kepada teman-teman semua ataupun seluruh masyarakat Jambi yang saat ini berada di Mall Jamtos. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kelly Antonio. Kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pekerjaan saya sehari-hari itu adalah bertugas ya. Kami diberikan wewenang dalam undang-undang melakukan pemeriksaan substantif permohonan merek. Nah, kami mendapatkan tugas untuk menghadiri kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic ini dengan harapan kita bisa sharing ya Bapak Ibu dari rezim kekayaan intelektual hak merek. Oke.
kan tahun 2023 ini kan dari Kementerian Hukum dan HAM dicanangkan sebagai tahun merek ya Pak ya. Jadi ini adalah kegiatan Mobile IP Clinic keliling seluruh Indonesia, dan ini adalah Mobile IP Clinic ke-37 ya. Rencananya bulan depan itu akan Mobile IP Clinic itu akan ditutup di Provinsi Sumatera Barat. Dalam tahun merek 2023 ini dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengedepankan tema OVOP yang singkatan dari One Village One Brand. Jadi kalau arti secara sederhana sih diharapkan setiap desa atau kabupaten sudah memiliki merek terdaftar ya, dan dalam wujud merek kolektif gitu. Baiklah Bapak, itu tadi perkenalan dan juga penjelasan dalam acara ini. Langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan sebelumnya Bapak ya. Jadi salah satu ataupun seluruh peserta di sini adalah pelaku usaha semua. Kalau kita berbicara mengenai perlindungan hukum, seberapa penting sih perlindungan hukum untuk seluruh pelaku usaha tentunya di masyarakat Jambi? Boleh dijelaskan? Silakan. Perlindungan hak merek ini kan adalah sebuah kepastian hukum ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan perdagangan, baik produsen barang atau penyedia jasa, itu kan perlu kepastian hukum dan perlindungan hukum, dan itu perlindungan hukum ada di dalam dunia merek, label ya. Merek itu kan adalah pembeda ya, pembeda barang dan pembeda jasa ya Bapak Ibu. Saya banyak menemukan beberapa kasus itu ya, dia sudah berjualan, sudah menghasilkan produk sudah lebih dari 5 tahun, karena dia tidak aware, dia tidak ngeh mengenai pentingnya memiliki merek terdaftar. Akhirnya mereknya itu yang sudah cukup terkenal misalkan di dalam satu kabupaten, akhirnya diajukan pendaftarannya oleh pihak orang lain. Setelah pihak yang lain itu mendapatkan hak merek, orang itu mensomasi yang pemilik merek ini. Sebenarnya pemilik merek ini dia yang berhak, tapi karena dia tidak paham ya, akhirnya perlindungan hukumnya dia tidak memiliki. Mau nggak mau dia harus mengganti dengan merek lain, padahal dia sudah bersusah payah membesarkan bisnis kan Bapak Ibu ya, dari produk barang misalkan makanan cemilan gitu, atau jasa penjualan misalkan penjualan toko begitu ya, akhirnya dia harus ganti nama toko, harus ganti nama makanan cemilannya. Jadi DJKI sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, kami memberikan pelayanan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu kan ada dalam beberapa rezim ya, rezim merek, rezim hak merek, rezim paten, rezim hak cipta, rezim desain industri. Nah itu semua rezim kekayaan intelektual ini adalah untuk mengakomodir pelaku usaha. Karena di negara-negara maju di Eropa dan di Amerika Bapak Ibu, itu mereka majunya tuh lebih banyak karena aset kekayaan intelektualnya sangat bagus sekali. Nah salah satunya aset kekayaan intelektual ini hak merek gitu. Dengan hak merek kan Bapak Ibu lebih pede ya jualannya ya, apalagi mereknya sudah terdaftar, sudah dapat sertifikat, itu lebih percaya diri lagi dalam berjualan gitu. Kalau tadi Bapak udah menjelaskan mengenai hak merek, paten, ataupun yang sudah disebutkan tadi, itu bisa dijelaskan Pak, ada perbedaan antara hak merek, hak paten, ataupun hak pencipta? Oke, kalau hak cipta itu meliputi karya tulis, seni musik ya, seni tari, seni lukisan, dan hak cipta itu bersifat dia dicatatkan. Karena pada waktu misalkan Mbak mengarang sebuah lagu gitu, pada waktu lagu itu dipertunjukkan, itu otomatis sudah memiliki hak ciptanya. Penemuan, teknologi, invensi. Kalau dari desain industri itu misalkan contoh kemasan botol minuman seperti aqua yang bentuknya unik gitu ya, itu masuk ke dalam desain industri. Seperti kemasan handphone ini, body handphone juga masuk ke dalam desain industri.
Baik, jadi udah dijelaskan beberapa halnya ya Pak ya. Untuk itu boleh kita beralih sebentar ya Pak kepada peserta. Sampai di sini mungkin perwakilan dari pelaku usaha yang telah hadir ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu kami persilakan. Nanti pertanyaan saya ada info Pak, katanya nggak lama lagi semua produk yang dipasarkan itu harus punya haki, atau apakah benar gitu? Kasih. Kalau mengenai info itu belum, kalau kita bicara berita resmi ya Bu ya, itu sepertinya tidak ada. Tapi memang keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kan memang ingin mengajak masyarakat ya. Kita tuh melakukan sosialisasi ini dengan tujuan masyarakat semakin peduli dengan kekayaan intelektual. Dan kalau dari segi saya sebagai expert, saya kan dari resi merek ya. Berarti saya datang ke sini ingin sharing informasi dengan Bapak Ibu mengenai merek. Kalau memang dari segi UKM, kan memang potensi UKM di Indonesia itu besar ya Pak ya. Karena UKM itu kan apa ya, akar rumput lah perekonomian ya, penggerak perekonomian. Jadi dan kami pelayanan DJKI juga kan terkait dengan dinas-dinas terkait ya, dinas-dinas perdagangan. Jadi kami bekerja sama dengan dinas terkait memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu nih yang tadinya mungkin biaya perorangan pengajuan itu kan 1.800.000. Setelah mendapatkan surat rekomendasi menjadi 500.000. Dengan 500.000 itu kami harapkan pelaku usaha UKM itu semakin semangat itu mengajukan mereknya. Kalau untuk dihimbau ya itu saya rasa itu himbauan yang sangat bagus ya dari pembina-pembina UKM ya. Saya tidak akan bilang ini berita hoax ya, bukan ya. Tapi ini memang anjuran. Memang saya pribadi dari merek sangat senang sekali kalau dari pembina UKM menganjurkan harus gitu kan. Harus ya. Karena bagaimanapun dengan banyaknya merek berarti itu sebagai tolak ukur perekonomian kita semakin baik ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti, merek UMKM kami itu Telanai Coklat. Mungkin belum dicicip ya. Tadi barusan saya dengan Bapak juga konsultasi mengenai merek kami gitu, udah sampai di mana prosesnya. Ternyata alhamdulillah sekitar setahun yang lalu kami mendaftar itu secara online. Jadi memang pada saat itu kita harus bayar dulu gitu ya. Bayar dulu 500.000, lalu baru proses. Kami memang sempat kebingungan, ini prosesnya kok panjang banget gitu. Kenapa sih? Ini udah sampai di mana gitu. Kami tuh sebagai yang awam masih baru gitu kan, tuh nggak ngerti juga. Sempat nanya juga ke Kemenhumkam yang di Jambi. Nah, itu waktu itu juga dibantu dilihat. Mereka juga bingung udah sampai di mana gitu kan. Jadi saya bertanya-tanya memang apakah selama itu proses untuk sampai terbitnya hak paten ini, hak cipta ya. Ini lalu tentang biaya 500. Itu kalau sekarang kalau dapat rekomendasi dari dinas terkait. Kalau tidak berarti 1,8. Untuk UMKM itu kayaknya kok gede banget ya. Kenapa nggak ada seperti sertifikasi gratis gitu kan? Ada program Sahati itu kan? Sertifikasi gratis ya, 3.000 UMKM senengnya gitu. Kita berbondong-bondong mengajukan sertifikasi. Gimana kalau haki juga digratiskan? Terima kasih. Berapa lama prosesnya ya Ibu ya? Ingin kepastian berapa lama prosesnya dan juga harapannya ada potongan harga ataupun sertifikasi gratis. Boleh Bapak kami persilakan untuk menjawabnya langsung? Ya terima kasih Bu Yanti. Bapak Ibu, ini Bu Yanti ini barusan dapat sertifikat. Saya tadi kirim ke beliau ya, sertifikat merek terdaftarnya. Sampai kirim laporan Ibu ya kepada suami ya, foto tadi ya kita ya, bareng sertifikat Ibu ya. Rasanya gimana Bu punya merek terdaftar? Senang kan Ibu ya? Keren Ibu ya, keren ya. Berarti Ibu udah bisa di dalam kemasan coklatnya itu tambahkan logo R Bu, R yang ada lingkaran. Terserah Ibu nanti. Selain logo halal, Badan POM, tambahkan itu simbol R itu. Ya.
kalau nggak TM, huruf TM ada lingkaran, nah itu bahwa merek ibu sudah terdaftar. Ya, mengenai pertanyaan ibu mengenai yang gratis tadi ibu ya, pertama ya, kalau dari biaya gratis kami rasa dari dinas-dinas terkait memberikan insentif ya, tetapi memang dari dinas terkait yang kami tahu itu kuotanya terbatas. Kalau di Kementerian Koperasi yang kami tahu itu per tahun itu kurang lebih 200 ya, 200 kuota untuk permohonan merek itu gratis. Jadi sepertinya 200 itu untuk seluruh Indonesia Bu. Itu dari Kementerian Koperasi ya. Karena di Pemda provinsi kan masih ada dinas. Nah, kadang-kadang di beberapa kantor dinas itu kan ada juga program insentif ya, gratis tapi terbatas, kadang-kadang hanya 20 atau 40 ya. Nah, jadi kalau dari Kemenkumham mengenai kebijakan itu sudah kami rasa sudah cukup sangat membantu ya dengan PNBP hanya 500.000 ya Bu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pelaku UKM tidak berat sekali gitu kan. Misalkan nabung celengan gitu 100.000 per bulan dalam 5 bulan sudah bisa mengajukan ya. Kemudian pertanyaan Ibu kedua mengenai kenapa prosesnya lama ya. Ini kan di seluruh dunia ini kan pasti ada kantor merek ya Bu ya. Dan sebagian besar kantor merek di dunia ini undang-undang mereknya itu adalah mengacu atau meratifikasi dari undang-undang merek internasional dari lembaga kekayaan intelektual yang di bawah PBB Bu, namanya WIPO, termasuk Indonesia. Kita pun kantor DJKI meratifikasi undang-undang merek berdasarkan dari undang-undang internasional. Kalau dari Asia Tenggara ya, kantor merek Indonesia itu udah paling cepat Bu. Tahun ini aja kurang lebih 8 bulan itu sudah jadi sertifikat. Sementara di kantor merek Malaysia itu masih tembus 16 atau sampai dengan 18 bulan. Karena dia panjang, kenapa Bu? Ada porsi terbesar di dalam prosedural itu yang namanya pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itulah kurang lebih 150 hari ya. Itu prosesnya itu berada di tengah-tengah. Sementara di awal ada proses permohonan. Pada waktu Bapak Ibu mengajukan permohonan, itu permohonan Bapak Ibu itu akan diumumkan dulu kepada masyarakat selama 2 bulan. Jadi masyarakat diberikan hak oleh undang-undang untuk memberikan keberatan terhadap permohonan merek. Jadi merek itu sebelum jadi sertifikat diumumkan dulu kepada masyarakat bahwa ada nggak keberatan terhadap merek ini. Karena kadang-kadang kan ada yang pecah kongsi tuh, pecah kongsi salah satu pihak mengajukan mereknya. Sementara pihak lain merasa kecolongan, mereka bisa mengirimkan keberatan. Itu dalam waktu 2 bulan. Setelah lewat masa 2 bulan, masuk lagi prosedural pemeriksaan substantif kurang lebih 150 hari. Karena permohonan merek di Indonesia ini kan cukup luar biasa Ibu ya. Tahun 2022 aja itu permohonan merek yang kami proses selama 2022 ya, itu kurang lebih 70.000 permohonan. Per hari kami menerima permohonan baru itu antara 200 sampai dengan 250 permohonan merek. Sementara pejabat pemeriksa merek nih seperti kami kurang lebih hanya 100 orang. Jadi memang ada waktu yang sedikit panjang ya, karena kita masih terbatas di sumber daya manusia. Kemudian dengan overload permohonan merek yang sangat tinggi. Sementara dari jangka waktunya ini udah paling cepat Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Akbar Abadi, punya unit usaha namanya Angso Production. Angsonya pakai huruf M sama K, beda dengan Angso Duo. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, karena alhamdulillah saya sudah terdaftar memang, itu gratis alhamdulillah Bu. Saya gratis waktu itu tahun 2017 kalau salah, ada programnya di Swissbell kalau nggak salah. Saya lupa penjelasannya siapa, saya ikut aja dulu, daftar sampai pakai input 9 logo itu ya. Dan di sini saya lihat langsung di PDKI Indonesia, saya ngecek,
Saya lupa printoutnya nyimpan di mana, ngecek di laptop nggak ketemu, jadi saya cek lagi di website. Di sini tertera saya berakhir tahun 2028, dimulai perlindungannya 2018, berarti kan 10 tahun. Di sini yang saya ingin tanyakan tanggal-tanggalnya ini, soalnya di sini kok tertulis tanggal pendaftarannya tahun 2020. Seingat saya ngikutnya itu 2017, dan ini betul pengumumannya 14 September 2018, berkas penerimaannya 1 September 2018. Jadi memang kurang lebih 1 tahun. Nah, saya ngecek merek lain yang mirip tadi, tapi nggak ada, karena yang ada tuh Angso Duo yang memang kita tahu minyak urut yang di Jambi ini kan, itu masa tengganya 20 tahun. Nah, kok bisa beda 20 tahun 10 tahun? Apa karena itu saya gratis cuma 10 tahun, atau ada yang bisa 20 tahun? Karena kelasnya kan berbeda, saya lebih ke manajemen usaha percetakan, sedangkan itu kayak produk minyak urut gitu. Nah, itu aja yang pertanyaannya, masalah durasi itu Pak. Mungkin lebih detail menjelaskan, karena sejak menerima ini ya saya aman-aman saja, nggak tahu masalah durasi waktunya Pak. Terima kasih. Ya Pak, mengenai tanggal pendaftaran itu 2020 ya Pak ya? Iya. Tulis di sini 2020. Oke. Bapak, merek Bapak itu berlaku 10 tahun. Semua merek itu berlaku 10 tahun Pak. Nggak ada yang berlaku 20 tahun. Yang 20 tahun tadi berarti dia udah diperpanjang Pak. Oh. Nah, dia pas begitu 10 tahun mendekati masa kadaluarsa dia melakukan perpanjangan. Jadi kan 2007 sampai 2027, saya terkejut tuh 20 tahun, berarti dia mau perpanjang 2017 berarti Pak ya? Betul. Oh, gitu, okay. Ya, Bapak terdaftar itu 2020, berarti itu putusan pemeriksa merek itu tahun 2020. Jadi tanggal didaftar pada waktu pemeriksa merek melakukan ketok palu itu 2020. Sementara begitu Bapak terdaftar, status terdaftar, berlakunya surut sesuai dengan tanggal penerimaan. Tetap Tanggal 2018. Tetap 2018. Jadi Bapak sampai 2028. Oh iya. Nah, jadi tanggal 2020-nya itu tanggal terdaftar, saat putusan terdaftar. Itu Pak maksudnya Pak. Nah, pertanyaan baru lagi. Berarti kalau ternyata 2028 nanti habis perpanjang itu, kan saya ini yang gratis nih ketika daftar. Ketika harus berbayar, apakah tarifnya seperti 500.000 tadi, atau ada berbeda, atau gratis juga, atau bagaimana Pak? Statusnya memperpanjang, bukan bikin baru. Iya. Gimana tuh Pak? Kalau diperpanjang, Bapak kepake fasilitas UKM kan pasti ada ya biayanya lebih ringan ya. Kalau nggak salah itu perpanjangan dengan UKM, perpanjangan merek, asalkan Bapak membawa rekomendasi UKM, kalau nggak salah 1.200.000 ya. Tapi kan 10 tahun ke depan kan kita kan belum tahu perubahan peraturan pemerintah ya Pak ya. Mudah-mudahan lagi Pak. Iya. Mudah-mudahan masih berlaku dengan peraturan yang sekarang. Kemudian masa berlaku merek itu ada 2 fase Bapak. Masa berakhir dan masa kadaluarsa. Misalkan berakhirnya itu 1 Januari 2023. Di dalam undang-undang merek Bapak diberikan masa jeda. Jadi masa berakhirnya itu 1 Januari 2023. Di undang-undang Bapak diberikan waktu sampai dengan 6 bulan sejak dari tanggal 1 Januari 2023. Kalau itu udah terlampaui 6 bulan semenjak Januari, berarti Bapak mereknya sudah kadaluarsa. Jadi harus daftar ulang lagi berarti ya, dengan nama yang sama, atau harus ubah nama lagi? Bukan daftar ulang Pak, pengajuan permohonan baru. Iya. Pakai logo yang sama boleh. Berarti kan 6 bulan Pak ya, bahkan September 2028, berarti kurang lebih 6 bulan ke depannya batas waktu untuk memperpanjang. Iya, jedanya dikasih waktu toleransi ya Pak ya. 6 bulan. Tapi di waktu toleransi itu ada biaya tambahan lagi Pak. Ya biaya. Iya, jadi jangan sampai melampaui masa berakhir Pak. Jadi 6 bulan sebelum masa berakhir Bapak udah bisa perpanjang. Jangan Bapak lewatin masa berakhir itu. Kalau udah masuk masa tenggang masa berakhir, Bapak kena biaya yang lebih mahal lagi nanti. Begitu Pak. Berarti kalau jaga-jaga nih Pak, misalnya ngajukannya sebelum berakhir malah lebih bagus berarti ya. Misalnya September 2028 nih. Iya. Saya pantau terus, lihat mungkin di Agustus saya sudah langsung daftar. Itu perpanjangan Pak. Iya. Perpanjangan. Berarti Bapak udah bisa perpanjangan 6 bulan sebelum masa berakhir. Oh iya. Berarti sekitar bulan Agustus Bapak udah bisa perpanjang. Oke, siap. Dengan biaya 1.200.000 itu. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Baiklah, gimana Mas Akbar, sudah terjawab semua? Oke, kalau gitu kami persilakan untuk peserta lainnya. Juga perlu NIB gitu. Sementara legalitas haki dulu ataukah NIB dulu gitu. Kalau kita mau NIB dulu, kan
untuk diterima di Haki. Artinya kita sudah daftar NIB, Haki belum keluar, pas nanti ganti lagi NIB-nya. Terus yang kedua, apakah kalau kita buat PT, misalnya kita udah terdaftar kayak Angso, dia sudah terdaftar mereknya gitu. Terus kemudian Angso legalitasnya membuat PT, apakah itu harus didaftarkan ulang Hakinya, PT-nya itu atau gimana? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang saya sebutkan Bu, keduanya kan berbeda Ibu ya. Yang satu perizinan, yang satu hak gitu Ibu ya. Ada baiknya sih mengajukan mereknya dulu Bu. Tapi mengajukan juga Ibu perlu melihat PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Di situ Ibu coba Ibu melakukan penelusuran apakah kira-kira nama merek Ibu ini ada nggak yang mirip dengan merek-merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu gitu. Atau juga Ibu bisa konsultasi kepada teman-teman di Divisi Pelayanan Hukum di kantor Kanwil Kemenkumham Jambi. Bisa sharing, bertanya. Mereka juga bisa membantu melakukan penelusuran. Mereka juga bisa membantu memberikan analisa singkat ya mengenai kemungkinan ini mereknya lebih banyak untuk terdaftar atau untuk ditolak begitu Bu. Setelah itu setelah analisanya sudah bagus, Ibu bisa ajukan mereknya. Kalau masalah perizinan NIB atau badan hukum bisa setelah itu gitu loh Bu. Tapi memang prosesnya lebih cepat ya kalau badan hukum. NIB kan tidak seperti merek ya yang bisa kurang lebih 1 tahun ya. Mengenai pertanyaan kedua yang badan hukum ya Bu ya. Badan hukum apakah perlu diajukan pendaftaran mereknya? Hak mereknya Bu ya. Ini kembali kepada pemilik badan hukum tersebut sih. Kalau memang membutuhkan perlindungan nama badan hukumnya sebagai merek, ya silakan diajukan. Tapi tetap akan diperiksa. Tetap kami akan melakukan pemeriksaan substantif. Kalau nama PT-nya mirip dengan merek lain, ataukah itu merek badan hukum juga, mau nggak mau kena tolak juga sih. Ya. Ya, mungkin sedikit ya Pak ya. Jadi